Shalom, selamat pagi Jemaat BBC yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kekuatan Allah melimpah buat saya dan saudara. Dan pagi hari ini kami mengajak semua yang ada di ruangan ini untuk mempersiapkan hati. Biarlah Tuhan bekerja lebih leluasa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Pagi di mana Tuhan memberi kesempatan kembali bagi kami. Karena kami tahu pagi hari ini setiap kami memiliki tujuan yang sama. Hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan inilah kami Tuhan. Kami mau membebaskan Roh Kudus bekerja atas hati pikiran kami. Karena kami rindu hadirat-Mu lebih sungguh dari hari kemarin. Dan inilah Tuhan, pujian yang akan menghantarkan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih sungguh. Oh glory, haleluya. Hanya kasih setia-Mu saja cukup bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Amin, Yesus Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi
Katakan sekali lagi, siapakah aku ini? Dari biji matamu, dengan apa kamu balas Tuhan, saling puji dan sembah. Sekali lagi katakan, puji dan sembah. Buka hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia, sebab Dia Raja, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Glory Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu, Jesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kerinduan kami ada di kaki-Mu ya Bapa. Kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab dalam nangguan-Mu kami mendapatkan janji-janji yang daripada Engkau, yang penuh dengan harapan dan kepastian. Rasa syukur kami pagi ini, kami merasakan sukacita yang besar, sebab Engkau telah memelihara kami, telah Engkau memberikan jawaban-jawaban di dalam pergumulan kami. Dialah Engkau juga urapi
ibadah pagi ini ya Bapa, yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu ya Bapa, supaya Roh-Mu dapat boleh menyertai kami senantiasa ya Bapa. Biarlah Tuhan pagi ini rasa syukur kami nyatakan di dalam iman dan hati kami yang lebih sungguh-sungguh kepada-Mu ya Bapa. Segala pergumulan kami hadapi, biarlah hamba-Mu akan berikan jawaban di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau dalam hidup kami. Sebab jawaban yang daripada-Mu adalah pasti yang akan menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai yang meriah dong bagi Allah kita. Wow, glory, haleluya. Yesus Kristus ada di tengah-tengah ibadah saya dan saudara. Yang bersepakat katakan amin. Oh, haleluya. Dan kita akan angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih.
aspek hidup kami hanya ke dalam rencana-Mu semula. Inilah kami Tuhan. Kami tahu di saat kami berani berlutut di bawah kaki-Mu, Engkau turun tangan, menopang kami, menyertai kami, memberkati kami, bahkan menolong kami. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus. Katakan dengan sungguh. Yes. Benar Bapa. Engkaulah perisai kami. Amin Yesus. Glory. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah pujian kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Jemaat saja akan menyampaikan pujian ini pada Tuhan. Yesus, Dengan terima kasih Tuhan atas setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini. Kita akan katakan bersama-sama. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Kami serahkan kepada hamba-Nya. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
inilah yang menjadi satu doa dan pengakuan kami di hadapan Engkau, bahwa Engkau Allah yang menopang hidup kami. Ya Tuhan, dalam setiap jam, setiap waktu kami memerlukan Engkau, dan kami menyerahkan jam ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap firman itu Tuhan boleh berbicara, supaya jangan seorang manusia pun yang berdosa yang mau merebut kemuliaan Tuhan. Biarlah jam-jam ke depan nama Tuhan boleh ditinggikan dan kami boleh mengerti, dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan, banyak dosa di hadapan Tuhan, tetapi yang Tuhan boleh layakan, boleh menyampaikan dari kebenaran sabda-Mu. Kami mohonkan Roh-Mu boleh bekerja pada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 1. Ibrani pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, surat Ibrani ini ditulis sebelum runtuh bait suci, kira-kira tahun 65 atau 67. Tidak diketahui siapa penulisnya. Sekalipun tidak diketahui siapa penulisnya, surat inilah yang menemukan ada tulisan kristologi yang begitu kental sekali. Dan surat Ibrani ini juga menuliskan tentang potret daripada keilahian Kristus. Saudara-saudara, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara-saudara, mengetahui bahwa Allah ada tidak lebih penting daripada Allah itu berbicara. Dalam hidup sehari-hari kita sangat mudah untuk mengatakan Allah itu ada, begitu gampangnya. Tetapi apa hubungannya dengan hidup kita? Dalam surat Ibrani ini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Jikalau Allah yang berbicara, Ia tidak asal bicara, tidak asal bunyi, tidak mengatakan suatu ketidakbenaran, karena di dalam Dialah segala sesuatu adalah benar adanya. Saya nggak tahu kehidupan jemaat tempat ini saat berbicara apakah sembarangan, asal bunyi, atau bicara tentang rumor-rumor yang kadang-kadang merugikan pribadi tertentu, bahkan kadang-kadang merugikan gereja. Karena gereja sudah dibentuk suatu persekutuan, karena rumor-rumor, maka pembicaraan itu akan meretakkan hubungan daripada persekutuan di dalam gereja. Saudara-saudara, orang demikian seharusnya ditegur, harus didisiplin. Kalau tidak mau, Tuhan bisa menegur lebih keras. Saudara-saudara, Allah berbicara berarti Allah yang berpribadi, personal. Allah yang menyatakan isi hatinya. Karena itulah Allah memungkinkan Dia bisa berelasi dengan hangat kepada manusia. Berbeda dengan pemahaman filsafat Yunani tentang Allah mengatakan bahwa alam semesta adalah Allah. Allah adalah alam semesta. Jikalau benar demikian, berarti Allah itu impersonal. Dia tidak bisa didekati,
Dia tidak bisa bersifat pribadi, dan Allah demikian Allah yang tidak mungkin diketahui. Saudara-saudara, kemunculan filsafat demikian itu langsung di counter oleh ayat ini di dalam Ibrani ini, bahwa Allah adalah Allah yang berbicara dan Allah yang mewahyukan diri lewat nabi-nabi. Saudara-saudara, dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. NIV lebih jelas mengatakan, God who at various time and various ways spoke in time past to the Father by the prophet. Allah berbicara dengan bermacam-macam kesempatan atau waktu yang berbeda dengan berbagai cara. Saudara-saudara, dalam kedaulatan Allah tidak harus selalu berbicara setiap waktu. Ada kesempatan secara terus-menerus berbicara. Ada saatnya Allah diam tidak berbicara. Itulah kedaulatan Allah. Kalau ada dua orang sedang berelasi, tiba-tiba salah satu mengabaikan dengan mendiamkan orang tersebut, berarti ada masalah dengan relasi tersebut. Kalau Allah diam tidak bicara, apakah engkau nyaman? Apakah engkau tidak rugi? Apakah engkau baik-baik saja? Tidak merasa ada sesuatu hilang? Nothing tulus. Jika demikian, kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan supaya Allah boleh membangunkan orang-orang yang demikian, yang sebenarnya jiwanya tidur. Jikalau jiwanya tidur, ia tidak mungkin berjaga-jaga. Ketika Kristus datang, ia tidak mendapatkan iman di bumi, maka akan terlewatkan. Sungguh sangat kasihan. Saudara-saudara, manusia berbeda dengan binatang. Manusia diciptakan dengan gambar rupa Allah, sedangkan binatang tidak diciptakan dengan gambar rupa Allah. Itulah sebabnya binatang kawin di jalanan, ramai pun tidak malu, tanpa ada rasa terganggu. Tetapi manusia tidak demikian. Manusia mempunyai etika, mempunyai moral, mempunyai akal budi, mempunyai aturan, mempunyai nurani. Kalau salah satu saja dilanggar, maka ia akan malu dan tidak akan punya harga diri. Saudara-saudara, hanya manusialah satu-satunya ciptaan yang dapat berelasi dengan Allah. Pertanyaannya, apabila Allah berbicara, adakah engkau berespon? Banyak bermacam-macam respon. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisa dipermainkan, Allah tidak bisa ditipu. Karena Ayub 11 pasal 11 ayat 11 dikatakan, ia mengenal penipu. Ketika kita disebut manusia, bukan dari apa yang kita bisa pikir. Kita disebut manusia bukan dari apa yang kita dapat kita makan. Kita disebut manusia bukan dari apa yang dapat kita peroleh. Kita disebut manusia bukan dari apa yang kita punyai. Kita disebut manusia bukan dari apa yang kita rasakan. Kita disebut manusia ketika kita dapat berespon benar dengan Allah secara tepat. Karena inilah yang menjadi satu tujuan utama dari penciptaan sejak semula, bahwa manusia harus berespon benar terhadap Allah. Dikatakan pada zaman dahulu, artinya sebelum praeksistensi Kristus inkarnasi ke dalam dunia, Allah telah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi Alkitab mengatakan zaman akhir itu dimulai ketika Kristus berinkarnasi. Nabi-nabi perjanjian lama menunjuk kepada pengharapan kedatangan akan Mesias, yaitu Kristus yang akan datang. Sedangkan rasul-rasul perjanjian baru menunjuk kepada Mesias yang sudah datang, Kristus yang sudah menggenapi Sang Anak Allah. Saudara-saudara,
Masih di dalam ayat yang kedua dikatakan, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan oleh Dia ini siapa kira-kira? Kristus, Sang Firman Allah itu telah menjadikan alam semesta. Dikatakan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini saudara-saudara mengatakan bahwa Yesus itu timeless being, berarti Yesus adalah pribadi yang kekal. Dikatakan di sana adalah aku telah ada. Ini kata-kata aku telah ada, bahasa Yunaninya itu ego eimi, yang hanya bisa dipakai hanya untuk Allah saja. Saudara-saudara, kata-kata Yesus ini begitu sulit untuk diterima, karena 3 perikop sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Namun sekalipun banyak orang tidak mengerti dan banyak orang akan menolak atau menghina, tetapi tetap Yesus mengatakan dan mengajarkan demikian. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja masih mau mengajarkan hal-hal yang rumit dari kitab suci kepada jemaatnya? Jemaat juga apakah mau belajar untuk mengejar ketertinggalan? Ini adalah prinsip yang harus ada pada gereja Tuhan. Dalam mengajar, Yesus kadang-kadang murid-murid tidak mengerti, tetapi pada momen-momen tertentu murid-murid sadar bahwa ini pernah dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi ini adalah prinsip daripada Tuhan. Saudara-saudara, ayat 3 dikatakan, ia gambar wujud Allah. Ini paralel dengan Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. NIV lebih jelas mengatakan, He is the image of the invisible God. Ia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kata gambar dalam bahasa Yunani itu eikon. Eikon artinya representasi. Dari kata eikon itu timbul kata ikon. Oh, tokoh ini adalah ikon. Jadi arti eikon itu adalah representasi atau keserupaan dari Allah yang sejati yang tidak kelihatan. Pengertian yang kedua daripada eikon adalah manifestasi. Artinya, yang direpresentasikan itu hadir secara nyata. Jadi Kristus adalah representasi dari wujud Allah. Wujud Allah di sini adalah esensinya. Kalau Allah mempunyai kekekalan, maka Kristus pun sama, Dia kekal. Kalau Allah suci, maka Kristus pun suci. Kalau Allah berkuasa, maka Kristus pun berkuasa. Karena Kristus memang Allah. Saudara-saudara, dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah ada sesuatu yang diperlihatkan Allah secara sempurna dan amat dipuji. Saudara, kalau lihat penciptaan bumi yang begitu indah, maka ketika kita melihat penciptaan itu, maka ada satu kekaguman yang luar biasa, dan kita melihat ada satu kemuliaan sungguh amat indah, dan itulah kemuliaan Allah. Tetapi mengapa ada cahayanya kemuliaan Allah? Saudara-saudara, di dalam Alkitab, jika kemuliaan Allah itu ditampakkan, dilihat, dan bisa dilihat oleh mata, maka cahaya itu akan berbentuk berupa cahaya yang terang sekali, atau berbentuk kilat atau kecemerlangan. Kita bisa ingat
ketika Paulus jalan ke Damsyik, ada cahaya yang sangat terang sekali. Ketika Yesus bertransformasi di bukit, maka Yesus wajahnya, seluruh tubuhnya berubah, bercahaya seperti matahari. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang cahaya atau sinar terang adalah benda-benda yang bisa dilihat oleh mata. Tapi cahaya itu sendiri tidak punya bobot, tidak punya massa. Tetapi uniknya bisa melesat begitu cepatnya. Dan ketika tahun 1879 itu seorang fisikawan Prusia Albert Michelson, dia menemukan ukuran bahwa kecepatan cahaya itu 299.910 km per detik. Tidak ada sesuatu makhluk yang bisa menandingi kecepatan ini. Saudara-saudara, kalau kita pikir dengan baik, terang itu, cahaya itu tidak bisa dipegang, tetapi uniknya dia bisa menembus benda yang sangat solid. Ketika cahaya masuk itu ke dalam kaca, kaca adalah benda solid, tapi di dalamnya itu tetap kita bisa merasakan satu kehangatan. Sangat unik. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam penciptaan Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan, berfirman Allah, pertama-tama jadilah terang. Dan terang itu jadi. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani lebih jelas dikatakan, arti kata let there be light, jadilah terang itu memakai kata haya. Artinya terang itu bukan diciptakan, tetapi didatangkan oleh Allah. Hanya satu-satunya yang tidak diciptakan dari ketiadaan menjadi ada hanyalah terang. Saudara-saudara, pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan dan juga tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan baru menciptakan benda-benda penerang, matahari dan sebagainya. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang, ikan burung. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Kalau saudara ikuti, banyak orang mengatakan ini tidak masuk akal. Ini semua omong kosong. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa hidup tumbuhan tanpa benda penerang atau matahari? Sedangkan matahari diciptakan hari yang keempat, sedangkan tumbuhan pada hari yang ketiga. Lantas, mengapa seperti ada dua terang yang seperti tumpang tindih pada hari yang pertama dan hari yang keempat? Saudara-saudara, jawabannya adalah, sekalipun matahari satu-satunya sumber terang dan semua makhluk hidup bergantung kehidupan kepadanya, namun matahari bukanlah sumber hidup yang sesungguhnya. Dalam pelajaran biologi masih ingat ada teori, apakah kehidupan berasal daripada benda mati? Saya tanya. Atau kehidupan berasal daripada kehidupan? Saudara pilih yang mana? Kalau saudara pilih yang pertama, maka jangan percaya kepada Allah. Tetapi saudara harus menyembah matahari. Lantas, kalau begitu status matahari bagaimana? Matahari adalah benda yang dicipta sebagai perantara atau penerus dari pemilik terang yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Jadi, syarat utama awal kehidupan menurut kitab suci adalah terang yang bersumber dari diri Allah. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa Kristus kekal, oleh Dialah Allah telah menciptakan alam semesta ini. Injil Yohanes 1 ayat pertama mengatakan bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman, bukan hanya sekedar bunyi-bunyian,
dalam kata-kata yang selesai dan tidak berfungsi setelah diucapkan. Tetapi firman itu yang hakiki terus berdaya cipta dan kekal adanya. Contoh saya kasih tahu. Ketika Allah dalam penciptaan berfirman, jadilah maka jadilah. Dia jadi cakrawala, dia jadi daratan dan seterusnya dan seterusnya. Maka sifat firman yang pertama adalah mencipta. Dia sifatnya adalah creatio ex nihilo, yang tidak ada menjadi ada. Ketika Allah berfirman jadilah, maka jadilah padi, tumbuh-tumbuhan. Padi setelah dipanen habis. Apakah Allah kembali berfirman, jadilah padi-padian lagi? Tentu tidak. Maka kita bisa melihat sifat firman yang kedua. Sifat firman yang kedua adalah memelihara atau dia memperbaharui. Jadi inilah yang disebut firman yang hakiki, berdaya cipta dan kekal adanya. Saudara-saudara, dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah dalam penciptaan alam semesta, Allah mendasari segala sesuatu dengan hikmat Allah. Jadi antara firman dan hikmat menyatu, tidak bisa dipisahkan. Firman dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Dalam meletakkan alam semesta ini, terdapat berbagai lapisan ilmu yang ditanamkan oleh Allah, oleh hikmatnya. Ilmu itu dalam dunia akademis disebut logi. Maka ada kata biologi, antropologi, neurologi, geologi, patologi. Ini semua kata diambil dari kata logos. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya adalah Kristus adalah pencipta alam semesta dan Ia pusat daripada alam semesta. Ia sendiri yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, termasuk orang-orang yang tidak taat, yang menyepelekan, menghina, bahkan melawan Tuhan. Mereka semua masih ditopang. Ditopang dengan apa? Ditopang dengan anugerah umum, yaitu kebaikan Allah tanpa syarat kepada semua orang. Contohnya, Tuhan masih bisa menunda penghakiman. Tuhan masih bisa menopang keteraturan. Tuhan masih bisa menyediakan kebutuhan dasar. Tetapi ada saatnya Tuhan akan menghakimi tanpa terkecuali. Saudara-saudara, berbahagialah umat Tuhan karena engkau ditopang selain dengan anugerah umum. Ada topangan anugerah khusus, yaitu apa? Keselamatan yang daripada Allah sebagai jaminan hidup yang kekal. Itulah yang membedakan bahwa umat Tuhan ditopang oleh Tuhan dari sejak dunia ada sampai kepada akhir dunia, sampai kepada kesudahannya. Tuhan tetap menopang kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan, apa yang Tuhan sudah Engkau kerjakan lewat Kristus anakmu yang tunggal, yang sudah mencipta, menopang, memelihara alam, bahkan sampai dengan diri kami pun Engkau tetap topang. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan daripada Tuhan. Bawalah seluruh hati kami kepada Engkau, pusat segala hidup, sehingga kami boleh memuliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu boleh berbicara terus lewat firman Allah yang mereka dengar. Berilah pengertian hikmat sehingga mereka tidak tersesat apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan selanjutnya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini saya dan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, mengundang pelayan kolektan untuk mempersiapkan diri.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena pagi dan siang hari ini Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Biar sungguh Tuhan memampukan kami untuk setiap kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu. Dan Bapa, sebentar kami akan memberi yang terbaik. Tuhan juga yang memberkati setiap kami, dan Tuhan juga memberkati pengelola di gereja kami. Dan seberapapun pagi hari ini yang kami akan berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, biarlah sungguh hanya Tuhan saja yang terus melimpahkan berkat atas gereja kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita terus melekat kepada Tuhan karena Dia adalah penopang kita untuk kita dimampukan dalam menghadapi hari-hari yang kita lalui. Atas nama Gembala, Penatua, dan Diakon Majelis juga seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Diakon Denny yang sudah menjadi berkat, juga kepada para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Mari kita akan menyimak warta jemaat untuk minggu depan. Kebaktian umum tanggal 20 September 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Esther Desi, pendamping oleh Diakon Philip Nehemia, worship leader oleh Saudari Jessica, singer oleh Saudari Evi, Denisa, dan Saudara Alvin. Kemudian musik oleh Saudari Catherine, Saudara Ivan, Diakon Swita, dan Saudara Raymond. Tambaurin oleh Saudari Rotua dan Saudari Rifka. Kolektan oleh Ibu Simanung Khalid, Ibu Lani, dan Ibu Esmaria. Kemudian penyambut jemaat oleh Saudari Andriana dan Saudari Levi. Doa syafaat oleh Penatua Hadi Nur Cahyo. Pewarta oleh Ibu Debbie, kemudian pelayan multimedia oleh Saudara Michael, Gaby, dan Deandra. Pelayan sound system oleh Bapak Widodo. Jadwal ibadah KAA dilakukan secara online setiap hari Minggu pukul 11. Mohon orang tua mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.
untuk jadwal penghitung kolektan minggu depan oleh Bapak Ibu Diakon Alexander, Bapak Ibu Diakon Denny, dan Bapak Ibu Diakon Suwita. Adapun jadwal ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada PWK pukul 5 sore, kemudian Kamis doa malam, dan hari Sabtu ada PRBK, dan kemudian seperti biasa kebaktian anak-anak setiap hari Minggu pukul 11. Kemudian kita akan menyambut saudara-saudari kita yang berulang tahun. Gembala Rohaniwan, Penatua Diakon, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Saudari Ninyoman Livia, 13 September. Yang kedua, Saudari Naomi Cecilia, 15 September. Yang ketiga, Saudari Catherine Suwanto, 18 September. Kemudian yang keempat, Saudari Rina Septi, 19 September. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang pertama saya ingin memberikan pemahaman singkat yang disampaikan Diakon Denny tadi ada 2 poin. Poin pertama, kristologi itu siapa Kristus, siapa Tuhan Yesus. Dijelaskan begitu panjang lebar bahwa Yesus itu segala-galanya di dalam hidup kita. Dan Yesus Kristus itulah yang menopang kehidupanmu. Maka berkaitan dengan itu jangan gentar. Berita terakhir dikatakan orang-orang tertentu mengatakan bahwa COVID-19 berkembang, bertumbuh, menularkan, memaparkan 10 kali lipat lebih cepat. Jangan gentar, sebab Tuhan yang menyertai dan menopang engkau. Ini yang pertama, perlu kita sikapi dengan sikap yang arif dan bijaksana, protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sebelum kita mendoakan mereka yang berulang tahun, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah kita tetap jalan seperti biasa. Kemudian hari ini kursinya dikasih jarak lebih lebar, karena itu kesepakatan majelis mensikapi update COVID-19 bahwa akhir-akhir ini makin berkembang lagi. Kita tidak tahu apakah pemerintah nanti mengizinkan PSBB itu diberlakukan ulang atau tidak. Tetapi apapun yang terjadi kita tidak masalah, mau kebaktian offline maupun online tidak masalah. Yang jelas sudah teruji, Bapak Ibu punya semangat yang antusias sedemikian rupa. Baik, selanjutnya kepada kekasih kita, Pia itu sudah minta izin, Pak Titus hari ini tidak hadir, saya ikut ayah katanya. Jadi tidak apa-apa. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, kita mau doakan bersama-sama. Silahkan berdiri di tempatmu masing-masing. Dan setelah kami mendoakan mereka, silakan pendoa syafaat sudah ada di sebelah kiri saya dan menyampaikan doa-doa syafaatnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati membawa mereka di dalam Tuhan. Kekasih kita Nyoman Livia, kekasih kita Naomi Cecilia, kekasih kita Catherine Suwanto, dan kekasih kita Rina Septi. Biarlah mereka hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahasia firman Tuhan yang sudah Engkau singkapkan kepada seluruh jemaat-Mu, bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus segala-galanya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan alam semesta, dan mencipta kami semua. Dan setiap orang, apalagi kami orang-orang pilihan-Mu, ada di dalam genggaman dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Kami bawa keempat saudara-saudari kami. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh selalu ada di dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Ada di dalam genggaman tangan-Mu. Rencana hidup mereka ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami tahu Engkau sudah menolong 4 saudara kami yang pekan ini berulang tahun. Kekasih kami Nyoman Livia, kekasih kami Naomi, Catherine, Rina, Tuhan tolong
mereka hidup di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, Engkau jadikan mereka orang-orang yang setia, mencintai Tuhan sepanjang kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong, telah memelihara, telah memberikan bimbingan, pimpinan, tuntunan di dalam hidup mereka. Dan sampai hari ini, mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami tahu bahwa bukan hanya sampai hari ini, sampai kehidupan selanjutnya, menjalani kehidupan ini, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan, Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati studi kuliah mereka, Tuhan memberkati semua usaha yang dikerjakannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami panjatkan doa kami dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Engkau pada setiap kami. Kami boleh mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan seluruh tubuh jiwa raga kami Tuhan menjadi persembahan yang sejati bagi Engkau, dan nama Engkau saja yang dipermuliakan. Tuhan yang berkati setiap pelayan yang ambil bagian, apapun bagiannya Tuhan. Tuhan yang pakai lebih heran lagi, Tuhan yang terus memberikan semangat dan mereka boleh terus memuliakan nama Engkau. Terlebih kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai lebih heran lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Engkau. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap jemaat kami, mungkin yang tidak bisa hadir tempat ini, mungkin mereka sedang lelah tubuh ataupun sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan, dan kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap yang sakit boleh disembuhkan. Kami juga Tuhan berdoa untuk GIA Jemaat Parmindo dan lingkungan sekitar Tuhan, baik di tempat ini maupun di Kalasan. Tuhan yang memberkati Tuhan pemilik gedung Tulipware ini Tuhan. Tuhan yang berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Apapun Tuhan, setiap aspek kehidupannya Tuhan, biarlah terus Tuhan beliau boleh dipakai oleh Engkau untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Juga buat di Kalasian, biarlah Tuhan yang berkati setiap tetangga kami depan belakang kiri kanan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi dampak yang baik Tuhan buat kemuliaan nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk STT Abdiel, Tuhan yang berkati mahasiswa maupun dosen, apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan STT Abdiel ini Tuhan, Tuhan saja yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode GIA, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Engkau yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terakhir kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin Tuhan, buat Bapak Presiden, Wakil juga serta menteri-menterinya Tuhan. Juga untuk setiap pemerintah setempat. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak Engkau, dan Engkau saja yang campur tangan untuk memenangkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah kita Allah yang besar. Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menopang hidupmu. Maka sekarang tadahkan kedua tangan. Arahkanlah hatimu. Dengan penuh percaya pandanglah Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Pulanglah dalam seluruh aktivitasmu. Serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka kasih dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sebentar.